Assalamualaikum, sehat selalu para guru hebat, pencetak peradaban bangsa. Kali ini kita akan bicarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau akrab di telinga kita dengan P5. Tayangan ini bertujuan untuk memahami P5, menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar dan evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. P5 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. P5 dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan P5. Penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. 2. Menyiapkan ekosistem sekolah. Budaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Budaya kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Berpikiran terbuka. Satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Senang mempelajari hal baru. Kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan P5. Kepala Satuan Pendidikan. Membentuk tim proyek, mendampingi jalannya proyek, membangun komunikasi untuk kolaborasi. Mengembangkan komunitas praktisi, melakukan coaching secara berkala bagi pendidik, merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek. Pendidik. Perencana proyek, fasilitator, pendamping, supervisor dan konsultan juga sebagai moderator. Pengawas sekolah. Memberikan pendampingan dan pembinaan, memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, memberikan bantuan. Dimensi, elemen, dan suplemen profil pelajar Pancasila. P5 terdiri dari 5 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki elemen yaitu akhlak beragama dengan sub-elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama, kepercayaan dan pelaksanaan ritual ibadah. Elemen akhlak pribadi dengan sub-elemen integritas merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Elemen akhlak kepada manusia dengan sub-elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Elemen akhlak kepada alam dengan sub-elemen yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Elemen akhlak bernegara dengan sub-elemen yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dimensi berkebinekaan global memiliki elemen mengenal dan menghargai budaya dengan sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya.
Elemen komunikasi dan interaksi antar budaya dengan sub-elemen berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dengan sub-elemen yaitu refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Elemen berkeadilan sosial dengan sub-elemen aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi bergotong royong memiliki elemen kolaborasi sub-elemen kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif dan koordinasi sosial. Elemen kepedulian memiliki sub-elemen tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Elemen terakhir adalah berbagi. Dimensi mandiri terdiri dari elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dengan sub-elemen mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi dan mengembangkan refleksi diri. Elemen regulasi diri dengan sub-elemen regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, percaya diri, tangguh dan adaptif. Dimensi bernalar kritis, memiliki elemen yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya dan elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir dengan sub-elemen merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dimensi kreatif memiliki elemen menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. 8 tema untuk dipilih satuan pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK. Kearifan lokal rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Khusus untuk SMP, SMA dan SMK yaitu suara demokrasi dan khusus untuk SMK saja yaitu tema kebekerjaan. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. PAUD 1 sampai dengan 2 proyek profil dengan tema berbeda. SD, MI SDLB, paket A, 2 sampai dengan 3 proyek profil dengan tema berbeda. SMP, MTS, SMPLB, paket B, 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema berbeda. SMA, MA, SMALB, paket C kelas 10, 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema berbeda. SMA, MA, SMALB, paket C kelas 11 dan 12, 2 sampai dengan 3 proyek profil dengan tema berbeda. SMK MA kelas 10, 3 proyek profil dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. SMK MA kelas 11, 2 proyek profil dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. SMK MA kelas 12, 1 proyek profil dengan tema kebekerjaan. Untuk SPK, 2 sampai dengan 3 proyek profil dengan tema berbeda. Catatan, untuk SMK kelas 13 pada SMK program 4 tahun tidak perlu melaksanakan P5. Untuk pendidikan khusus, pada dasarnya proyek bisa mengambil dan/atau mengembangkan proyek dari jenjang lain menyesuaikan dengan kondisi dan tahapan belajarnya. Penerjemahan tema dalam proyek disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan pada mata pelajaran keterampilan atau mapel lain yang relevan. Alokasi waktu proyek. PAUD, tidak ada minimal alokasi waktu. SD kelas 1 sampai 5, 252 JP, SD kelas 6, 224 JP, SMP kelas 7 sampai 8, 360 JP, SMP kelas 9, 320 JP, SMA kelas 10, 486 JP, SMA kelas 11, 216 JP, SMA kelas 12, 192 JP, SMK kelas 10, 288 JP, SMK kelas 11, 144 JP. SMK kelas 12, program 3 tahun 36 JP, SMK kelas 12, program 4 tahun 144 JP, SDLB kelas 1, 234 JP, SDLB kelas 2, 252 JP, SDLB kelas 3 sampai 5, 306 JP, SDLB kelas 6, 272 JP, SMPLB kelas 7 sampai 8, 306 JP,
SMPLB kelas 9, 272 JP, SMALB kelas 10-11 378 JP, SMALB kelas 12, 336 JP. Pilihan waktu pelaksanaan proyek. A. Menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek, misalnya hari Jumat. Seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk P5. B. Mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari, khusus untuk mengerjakan proyek. Bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. C. Mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan tergantung jumlah jam tatap muka proyek yang dialokasikan pada setiap proyeknya, di mana semua tenaga pendidik berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terdiri dari profil modul, tujuan, aktivitas dan asesmen. Profil modul terdiri dari tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, durasi kegiatan. Tujuan terdiri dari pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek, rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik, untuk pendidikan dasar dan menengah. Aktivitas terdiri dari alur aktivitas proyek secara umum, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Asesmen terdiri dari instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Tim fasilitator satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek profil, untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan alur aktivitas proyek. 1. Pendidik bekerjasama dengan tim fasilitator proyek. Membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek, menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. 2. Hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap merancang proyek, disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan serta pendalaman dimensi. Contoh alur, sekuensi, proyek, contoh pertama, 1. Pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema dan topik yang sedang dipelajari. 2. Kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. 3. Aksi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. 4. Refleksi, menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. 5. Tindak lanjut, menyusun langkah strategis, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar. 1. Mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. 2. Dokumentasi kegiatan proyek. A. Jurnal. Jurnal adalah praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Penulisan jurnal saat ini bisa dilakukan secara digital dengan bantuan AI. B. Portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif kritis dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio menjadi referensi diskusi oleh pendidik bersama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Peserta didik bisa membuat portofolio secara digital dengan bantuan AI. C. Rubrik. Rubrik merupakan salah satu alat asesmen yang sering dipakai untuk pembelajaran kolaboratif seperti proyek. Rubrik dapat dipakai oleh pendidik dan peserta didik untuk mengevaluasi kualitas performa peserta didik secara konsisten, membangun, dan objektif. Evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Rapor bersifat informatif dalam menyampaikan perkembangan peserta didik, namun tidak merepotkan pendidik dalam pengerjaannya. Rapor P5 haruslah menunjukkan keterpaduan, tidak menjadi beban administrasi yang berat dan kompetensi utuh. Thank you for watching my video.